Selamat datang di Indre Channel, masih di pembahasan teknik, reportase, dan investigasi berita. Saudara, kali ini di segmen Learning Journal Indri masih bersama saya Ibnu Matik. Pemirsa, jurnalisme investigasi merupakan cabang jurnalisme yang fokus pada pengungkapan fakta-fakta tersembunyi, seringkali terkait dengan isu-isu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Jurnalisme investigasi terus menjadi pilar penting dalam menjaga akuntabilitas dan juga transparansi di masyarakat. Oleh karena itu, kali ini kelompok 6 akan membahas materi berjudul Menyelami Dunia Jurnalisme Investigasi. Pembahasan pertama mengenai sifat-sifat berita investigasi mencakup 4 aspek penting yang mendalam. Yang pertama, mendalam berita investigasi harus menyajikan analisis yang komprehensif, termasuk data dan juga fakta yang relevan untuk membantu pembaca memahami konteks pasar dan resiko yang terlibat. Yang kedua, independensi. Independensi penting bagi berita investigasi untuk bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu, memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya. Yang ketiga, sistematis. Penyajian informasi harus terstruktur dengan baik yang memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran yang analisis, yang juga memberikan pendorong perubahan sosial. Nah, yang keempat, yaitu mendorong perubahan sosial. Berita investigasi juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan, mendorong mereka untuk berinvestasi secara bijak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis investigasi yang umum dilakukan. Itu ada 8, yaitu yang pertama, investigasi jurnalistik bertujuan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi, seringkali terkait dengan isu-isu sosial, politik, ataupun ekonomi yang belum diketahui masyarakat luas. Selanjutnya, investigasi forensik berfokus pada pengumpulan dan analisis bukti fisik dalam kasus hukum, membantu menentukan fakta-fakta yang relevan untuk penyelesaian kasus. Selanjutnya, investigasi ilmiah menyelidiki fenomena alam atau kejadian tertentu dengan pendekatan metodologis yang sistematis, bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Selanjutnya, investigasi memiliki 8 jenis yang berfungsi untuk mengungkap kebenaran dalam berbagai konteks. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, investigasi. Investigasi jurnalistik mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi dari masyarakat. Yang selanjutnya, investigasi forensik, fokus pada pengumpulan dan analisis bukti fisik dalam kasus hukum. Selanjutnya, investigasi ilmiah, menyelidiki fenomena alam dengan pendekatan ilmiah. Yang selanjutnya, investigasi internal, mengidentifikasi masalah internal seperti kecurangan keuangan. Yang selanjutnya, investigasi sosial, berfokus pada isu sosial seperti kemiskinan dan juga diskriminasi. Selanjutnya, investigasi ekonomi, menelusuri fenomena ekonomi seperti praktek monopoli. Investigasi keamanan. Selanjutnya, investigasi keamanan, kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi ancaman keamanan. Selanjutnya, investigasi akademis, dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan dan juga keilmuan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai jurnalisme investigasi memiliki 4 tujuan utama yang sangat signifikan. Pertama, mengungkap fakta yang disembunyikan. Artinya jurnalisme ini berfokus pada penemuan informasi tersembunyi yang dapat merugikan publik. Contohnya seperti korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Lalu selanjutnya, menyelidikkan informasi berbasis bukti. Artinya investigasi mendalam menghasilkan laporan yang didukung oleh data dan bukti konkret, memberikan kejelasan tentang isu-isu kompleks. Yang selanjutnya, muara bagi yang tak terwakili. Artinya jurnalisme ini berfungsi sebagai suara bagi masyarakat yang terpinggirkan, mengangkat isu-isu yang sering diabaikan oleh media mainstream. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran publik. Artinya, dengan memaparkan masalah sosial dan politik, jurnalisme investigasi membantu masyarakat memahami isu-isu kompleks yang mengaruhi kehidupan mereka. Nah, pembahasan selanjutnya adalah elemen penting dalam berita investigasi yang memiliki struktur penulisan jelas dan juga terorganisir. Itu ada 10.
Yang pertama, lead atau pembukaan yang menarik untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua, pendahuluan, artinya menyediakan konteks dan latar belakang isu. Selanjutnya, metodologi, artinya menjelaskan metode pengumpulan data dan informasi. Selanjutnya, fakta dan temuan, artinya memaparkan hasil investigasi secara jelas. Selanjutnya, analisis, menggali makna dan fakta yang ditemukan. Lalu penyampaian konteks, artinya menyediakan informasi tambahan untuk pemahaman lebih baik. Selanjutnya, konfirmasi dan verifikasi, artinya memastikan keakuratan informasi yang disajikan. Terakhir, kesimpulan, yaitu merangkum hasil dan dampak dari investigasi. Lalu sumber dan bukti, menyebutkan sumber data yang mendukung laporan. Nah, terakhir follow up dan tindak lanjut, artinya menyampaikan langkah-langkah selanjutnya setelah laporan diterbitkan. Pembahasan selanjutnya mengenai tahapan jurnalisme investigasi itu ada 3. Pra-produksi, produksi, dan juga pasca produksi. Kita semua tahu dalam berita itu pasti ada 3 elemen penting dalam pembuatannya. Yang pertama, produksi, artinya kita mengangkat isu dalam sebuah berita sebelum kita menjelaskan beritanya tersebut. Lalu produksi berita, artinya ketika kita sudah menentukan berita apa yang ingin diangkat, kita mencari data-data tersebut dan juga mengumpulkan data tersebut menjadi sebuah informasi. Dan selanjutnya praproduksi, artinya ketika berita tersebut sudah dikumpulkan dan juga sudah dicetak atau sudah dikumpulkan dengan baik, lalu berita tersebut diinformasikan, artinya pasca produksi. Nah, sebelum diinformasikan kepada khalayak, biasanya berita tersebut dicek terlebih dahulu apakah dapat dicerna oleh masyarakat dengan baik. Oleh karena itu adanya pengeditan sebelum berita tersebut diangkat kepada masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.